pengeroyokan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Nanti untuk teknisnya, nanti akan penjelasannya akan saya serahkan kepada Kasat Reskrim. Kenapa dan bagaimana kejadian ini bisa terjadi, berapa tersangkanya, itu nanti akan serahkan ke Kasat Reskrim. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya bagi rekan-rekan wartawan dan juga anggota kami Satuan Reskrim yang telah menjaga kondusivitas dari Kabupaten ND, di mana kasus ini bisa dijaga tidak menjadi suatu keributan yang tidak seperlunya ataupun menimbulkan kejahatan yang baru. Terima kasih kepada rekan-rekan menjaga kondusivitas Kabupaten ND. Dan saya juga mengapresiasi anggota saya. Sebenarnya kurang dari 1 kali 24 jam anggota kami sudah bisa melakukan beberapa kali pengamanan kepada beberapa pelaku dan dikembangkan terus. Tetapi mohon maaf saya tidak bisa langsung melakukan expose nanti akan karena bisa mengganggu dari proses penyidikan itu sendiri. Oleh sebab itu saya berikan kesempatan kepada Kasat Reskrim untuk menceritakan duduk perkaranya seperti apa. Silakan Kasat Reskrim. Rekan wartawan, ingin saya sampaikan bahwa kasus 170 yaitu melakukan aniaya pengeroyokan terhadap seseorang yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 3.30 WITA di Jalan Gatot Subroto berhadapan dengan Swalayan Ero. Adapun tersangka yang sudah kami amankan ada 6 orang, yaitu Muhammad Rizky Prihal alias Poler alias Setting, pelaku ini dewasa. Hieronymus Jordan Balo PP alias Balo, dewasa. Mikael Gerard Lapasali alias Geraldi, anak. Ini M. Gere alias Gerald, pelaku anak. Dede Effendi alias Dimas, pelaku anak. Ini D. Adi Kevi atau alias Putra, itu anak. Dalam kasus ini ada 3 orang, 2 orang pelaku dewasa, 4 orang pelaku anak-anak. Kalau untuk anak-anak ini kami gunakan sistem peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak di mana masa penahanannya sekitar waktu. Kalau untuk dewasa ya kalau sudah tahu, di kami penahanannya 40 hari, 20 hari diperpanjang 20 hari. Kalau untuk anak kami punya hak hanya 7 hari dan diperpanjang oleh kejaksaan 8 hari. Karena itu kami dikejar waktu untuk prosesnya ini. Untuk masalah kronologisnya sekitar hari Jumat itu jam 3 di Jalan Gatot Subroto, korban dengan temannya satu melintas di depan jalan Hero. Terus sampai di depan Hero, korban dengan kawannya satu, posisi mereka memang lagi sudah konsumsi miras. Mereka konsumsi mirasnya di Jalan El Tari. Mereka mau beli rokok di depan Hero karena ada tempat jual rokok di jalan. Terus dalam perjalanan kedua korban ini bilangnya bercandaan. Kalau kamu bisa tendang itu gardu, tendang gardu. Akhirnya yang korban yang sekarang selamat dia tendang gardu. Akhirnya ada segerombolan anak dengan beberapa orang yang sedang duduk di sekitar TKP. Akhirnya tegur, kenapa kamu tendang gardu? Nanti orang bilang, maaf saya pakai bahasa. Nanti orang bilang kami yang bikin gaduh di sini. Akhirnya korban mengatakan, memangnya kamu kenapa? Akhirnya saling cecok lah di situ. Saling cecok. Yang korban yang meninggal dunia di atas motor, sedangkan yang turun dalam gardu itu berhadapan dengan beberapa kelompok termasuk pelaku dan yang lain. Akhirnya saling cecok.
Satu TSK lakukan penganiayaan terhadap korban yang namanya siapa tadi? Nikolas Sundoku. Penganiaya. Terus yang bersangkutan turun dari motor. Korban yang meninggal dunia turun dari motor, sedangkan korbannya satu ada sekitar jaraknya sekitar 30 meter yang bersangkutan turun dari motor. Akhirnya segerombolan anak muda yang tadi berkumpul datang menghampiri dia. Akhirnya terjadilah kececokan, terjadi aniaya di situ. Akhirnya bentrok. Korban yang satu yang menyelamatkan diri, akhirnya yang sasaran yang satu datang dianiaya. Ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan sapu. Dan situ yang bersangkutan sudah tidak berdaya, dan mereka para pelaku ini dengan yang lain yang tadi duduk langsung jalan. Akhirnya pagi ditemukan oleh warga sekitar situ, dibawa ke rumah sakit, dan hasil visumnya korban dinyatakan meninggal dunia. Dan pasal yang kami gunakan di sini pasal 170 351 ayat 3 berbunyinya bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama yang menyebabkan orang meninggal dunia, ancaman hukumannya adalah 12 tahun atau hukuman mati. Untuk motifnya di sini tidak ada motif lain, hanya ketersinggungan. Karena kedua ini korban juga telah konsumsi miras dengan sekelompok anak-anak juga konsumsi miras, karena sebelumnya sekelompok anak ini ada merayakan ulang tahun. Salah satu TSK ulang tahun kumpul di situ, minum-minum, akhirnya tadi seperti yang saya ceritakan. Untuk pelaku ini kami pada waktu kejadian kami amankan 2 orang, terus keesokannya kami amankan 3 orang, dan kita melakukan pengejaran sampai ke Labuan Bajo. Dan kami info yang bersangkutan akan lari keluar daerah, kita kontak rekan-rekan Labuan Bajo untuk akhirnya dia kembali karena tidak ada kapal, dia kembali, mereka menggunakan motor, anggota kami ikut, kepi mereka akhirnya tertangkaplah di Aimere. Pelaku 3 orang. Untuk peran-perannya tadi saya sudah jelaskan. Untuk sekarang proses kami sudah berjalan dan berkas kami sudah kirim. Karena kami dikejar waktu karena masalah sistem peradilan anak, yaitu ada batas waktu ini. Sehingga kami kemarin sudah dorong berkas dan kami akan koordinasi dengan kejaksaan untuk percepat. Karena kami punya waktu hanya 15 hari. Anak-anak 7 untuk kami, 8 hari untuk kejaksaan. Mungkin itu untuk yang lain-lain tidak ada motif yang lain, hanya motif sini hanya ketersinggungan. Mungkin juga Bapak Kapolres tadi sudah sampaikan, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan untuk meredamkan lagi, karena ini tidak ada motif, tidak ada punya tidak ada motif dan lain-lain. Ini hanya masalah ketersinggungan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau rekan-rekan mau bertanya, silakan nanti kami. Pelaku di bawah umur, tidak hukuman bagaimana? Kalau di bawah umur ya tetap hukumannya nanti dalam peradilan nanti diperhitungkan, karena mereka masih anak-anak, punya waktu, panjang waktu bisa memperbaiki hidup. Tetap ancaman hukumannya di atas 12 tahun dan sampai hukuman mati. Nah, nanti ada pertimbangan hakim karena di situ ada peradilan anak. Peradilan yang digunakan. Berapa orang pelaku di bawah umur? Pelaku di bawah umur ada 4 orang. Terus pelaku utamanya berapa orang? Yang ikutan berapa orang? Pelaku utama di sini kira hanya mereka punya peran masing-masing. Peran masing-masing. Ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan sapu, ada yang menggunakan tangan. Bahkan ada 1 orang hanya kena 1 kali, namanya 170 ya begitu. Iya, itu kan. Nanti hakim menilai peran masing-masing dengan hukumannya.
Mungkin Pak Kasubes itu bisa menjelaskan tuh bibit-bibitnya itu apa aja, kaitannya bagaimana. Aku dan juga ini barang kaos milik korban, ini kaos milik korban, dan ini milik korban juga, celana. Batu ada beberapa batu di sini, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini batu ini digunakan oleh pelaku yang berinisial setting atau flare menggunakan batu ini. Diangkat. Soalnya bisa diangkat. Ini dia gunakan pertama, dia mengenai korban dengan menggunakan batu di kepala. Terus dia tidak puas lagi, dia hantam dengan batu ini. Ini berarti ini. Di bagian belakang sampai melakukan darah. Dan tidak puas lagi, dia hantam dengan ini batu. Ini 1 orang, pelaku 1 orang. Dan terakhir, posisi korban sudah tunduk, diangkat batu di kepala. Batu seberat ini di belakang ini. Pelaku tunggal voler. Ya, ada. Sedangkan untuk anak-anak, ada pelaku yang bersinar J, ada yang menggunakan sapu, ini korban. Pelaku original MKMG juga ada menggunakan tangan, kaki, dengan anak yang lain ada. Pelaku untuk pelaku yang menggunakan batu hanya 1, yang tadi itu yang bersinar F itu, alias di bagian kepala. Dan terakhir yang ini, korban begini langsung dihantam dari belakang. Ini kendaraan korban yang digunakan malam itu. Kendaraannya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak dengan ke 16 ini bisa sekali ya. Mungkin ada kasus di luar tapi tidak dilaporkan ke kami. Karena kami lihat datanya di laporan polisi. Pak Suardi, bisa dipastikan korban meninggal seketika di tempat. Hasil visumnya itu didapatkan dari dokter yang bersangkutan sampai di rumah sakit sudah meninggal. Itu menurut hasil pemeriksaan dokter dan keterangan visum. Pelaku yang lain gimana? Nah, oke ya, baru saya jawab. Untuk yang ada di sini, ini yang hitungannya sudah dewasa. Sedangkan untuk yang anak-anak tetap berada di dalam ruangan. Jadi yang kita lihatkan, maaf, hanya bisa yang 2 yang sudah cukup umur. Pelaku yang menggunakan batu itu apa? Gol anak itu Dewasa. Dewasa. ada di sini. Kami bisa menunjuki. Pelaku bisa menghadapi Mohon maaf, nggak bisa dibalik ya. Kalau mau tanya nggak apa-apa, tapi posisi dia ada di balik. Kita bisa langsung tanya. Bisa, tapi posisinya dia ada di balik. Oh iya, belakang. Om, mohon maaf atas menjadi Pak Kapolres. Mundur sini. Yang ini nama siapa? Ini yang inisial S. PV. Teman, mungkin kita konfirmasi sedikit ya. Dalam teman melakukan itu, apa ada hanya sesaat saja emosi atau sebelumnya itu ada hubungan antara korban dengan teman itu? Sempat kenalan kah, sempat bersamaan kah, atau seperti apa? Bisa digambarkan? Agak kuat. Kuat. Tidak kenal. Kenapa sampai bisa pukul korban? Apa ada perasaan bersalah atau Agak keras. Itu karena spontanitas atau untuk membela teman itu?
Oh, bukan. Saat mentahan itu didorong juga ada saya begitu pukul. Apakah ada penyesalan dari Anda sendiri? Apakah ada niat itu untuk langsung membunuh atau hanya ingin mencederai saja? Jadi Lihat korban ada yang menghadap ke peduli. Setelah itu bapak dengan diri. Berusaha meninggal. Saat itu